Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Khairunisa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menyampaikan resume materi terkait apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Sebelum kita memasuki materi, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih psikologi komunikasi dakwah itu sendiri. Jadi di sini yang saya tangkap pengertian dari psikologi komunikasi dakwah itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dan memanage perkembangan skill maupun pengetahuan yang ada dalam diri kita. Nah, setelah kita mengetahui konsep diri kita pribadi, maka kita akan bisa berkomunikasi dan bersosial dengan baik yang tentunya dalam ranah dakwah atau kebaikan. Berbicara tentang komunikasi, perlu kita pahami prinsip dalam berkomunikasi itu seperti apa. Nah, agar komunikasi kita dapat berjalan dengan efektif. Yuk kita simak prinsip-prinsip dalam berkomunikasi secara efektif berdasarkan teori Rich. Poin pertama dalam prinsip komunikasi Rich adalah respect, yang artinya menghormati. Setiap manusia tentunya ingin dihargai atau dihormati orang lain. Jika kita tidak dapat menghargai lawan bicara kita, di situ akan timbul komunikasi yang buruk. Dan sebagaimana mestinya, ketika kita menghargai orang lain, maka kita akan dihargai juga. Dan yang kedua adalah empathy, atau rasa berempati. Dalam memulai komunikasi, kita harus memiliki kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain dan menempatkan diri kita sebagai pendengar yang baik. Yang ketiga, audible, dapat didengar. Selain rasa menghormati dan berempati tadi, kita juga dalam praktik komunikasi harus menyampaikan pesan dengan intonasi suara yang baik agar mudah didengar dengan lawan bicara kita. Yang keempat, clarity, yang artinya jelas. Komunikasi itu harus timbul dari pengucapan kalimat yang jelas dan terstruktur. Kita perlu belajar berproses dalam hal ini, karena ketika kita dalam pengucapan bahasa kurang jelas, maka komunikator akan terasa tidak nyaman saat kita berbicara. Yang kelima, humble, yang artinya rendah hati. Syarat terakhir yang harus kita gunakan dalam prinsip berkomunikasi adalah kita harus menempatkan diri sebagai komunikan yang rendah hati dan tidak boleh merasa paling bijak atau paling benar.